Salam Indonesia, salam setara dan salam sampai Merauke dari Minang sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi kepada juru selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Kalau tidak percaya, engkau akan cukup. Dan Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 40 ayat 6 Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan kita juga mengatakan dengan jelas dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia oleh kita diselamatkan. Wow, luar biasa, mantap. Dan kita mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya mendapat hidup yang kekal kalau kita percaya kepada Dia. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11, dan hati percaya engkau dibenarkan, dan dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Selain Tuhan Yesus menolong kita untuk mempercayai Dia dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan tetap menyertai kita sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap! Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami hidup dalam ketaatan kepada kebenaran dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan masih dalam 1 Petrus 1 ayat 21 sampai dengan 22. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Haleluya. Jadi masih ini bagian kedua, ketaatan dalam kebenaran. Saya sudah mengupas tentang Alitia di kios ini, dan harapan saya ketika kita menyadari bahwa pentingnya ketaatan kepada Tuhan itu dan orang-orang yang taat kepada kebenaran, yang pertama adalah yang mau saya katakan, dia percaya kepada Allah oleh karena Yesus. Jadi kalau engkau percaya tidak ada Yesusnya, kepada Allah tidak ada Yesusnya, imanmu tidak akan berarti apa-apa. Imanmu tidak punya nilai. Imanmu tidak punya harga. Tapi kalau engkau ketaatanmu kepada kebenaran, engkau percaya kepada Allah oleh karena Kristus, wow, itu sangat luar biasa. Saya sudah katakan bahwa ketika kita hidup dalam Yesus, kita menerima janji Bapa, kita menerima segala sesuatu yang milik Bapa. Kalau kita sakit, kita bisa disembuhkan. Dan waktu saya awal pertama kali, ya namanya lah yang bodoh ini, dan seringkali saya tidak pernah bisa melupakan. Karena apa? Ketika pendeta mengatakan bahwa ada dua keluarga negaraanmu, yaitu Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan jangan sampai Merauke, kau bisa tinggal di situ. Dan kalau engkau sebagai warga negara Indonesia, kamu bisa tinggal di mana saja kamu suka. Dan saat ini saya tinggal di Pulau Lombok. Dan saya mau katakan, kedua yang dikatakan bahwa kita punya warga negara surga. Nah, sementara kita di bumi ini, ketika kita menjadi warga negara surga, kalau kita sakit, bisa saja Dia akan sembuhkan. Dan sampai hari ini, janji Tuhan iya dan amin. Dan itu sebabnya, kenapa saya terus mengatakan kesembuhan. Karena kalau kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12, di situ Tuhan mau kita utuh, sehat, sempurna dalam pnekma kita, dalam sihi kita itu roh kita, terus kemudian dalam soma kita.
Jadi roh, jiwa, dan tubuh. Itu supaya utuh, sehat, sempurna. Wah, kalau dalam bahasa artinya. Jadi itu keinginan Tuhan. Jadi ketika kita percaya kepada Allah, semua apa yang Tuhan janjikan itu akan kita nikmati. Dan kita percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kita juga akan dibangkitkan. Kita percaya juga kita akan dibangkitkan. Wow, bersama dengan Yesus bersama dengan Yesus yang sudah bangkit itu, kita juga akan dibangkitkan. Allah telah memuliakan Yesus. Biarlah kita juga hidup kita memuliakan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dan ketaatan kepada kebenaran berarti iman dan pengharapan kita hanya tertuju kepada Allah. Tidak ada kepada yang lain. Ya, tidak ada kepada Allah yang lain selain Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus. Kalau di dalam bahasa bahasa Yunani, Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, Theonios itu abadi, kekal. Jadi Yesus itu adalah Allah yang kekal, yang abadi. Di dalam kemanusiaannya dia datang ke bumi ini. Dalam kemanusiaannya dia memang mati, tapi untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa, karena tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan manusia selain dia. Karena kalau manusia mau diselamatkan, perlu orang yang tidak berdosa. Dan yang tidak berdosa itu hanya Yesus. Dan itu sebabnya kita mengarahkan iman dan pengharapan kita hanya kepada Allah. Haleluya. Karena kita akan menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan itu. Dan biarlah kita menikmati segala hal yang baik dari Allah. Arahkan terus iman dan pengharapan kita. Iman tanpa pengharapan itu sia-sia. Kalau kita beriman, kita berharap Allah mengerjakannya. Kalau kita beriman, kita berharap Allah melakukan. Kalau kita beriman, kita pastikan bahwa apa yang kita doakan itu, apa yang kita harapkan itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Kalau engkau, biar kalau mau dijawab enggak ya enggak. Enggak ada itu. Karena dikatakan iman dan pengharapan kita harus tertuju kepada Dia. Kenapa? Orang-orang yang taat dalam kebenaran itu, orang-orang yang taat kepada kebenaran itu akan menikmati segala janji-janji Tuhan. Jadi tidak perlu kecewa. Ada banyak orang kecewa lagi, tapi saya kasih ya, yang terbaik ditinggalkan. Ya, itu menurut iman saya, Kristus itu yang terbaik. Tidak ada yang bisa mengganti. Dengan apapun. Sedangkan Alkitab katakan seluruh dunia ini tidak bisa menggantikan jiwa kita. Kalau jiwa kita binasa, apa gunanya? Dan Tuhan tidak hanya mengatakan itu. Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa kehidupan kekal menjadi bagian kita, orang hidup taat kepada kebenaran. Ya, kemudian Alkitab katakan hidup suci di dalam Tuhan. Jadi dari pembacaan tadi ada dua, supaya kita hidup suci. Kita coba ayat yang ke-16 saya bacakan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat 15. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi itu keistimewaan kita sebagai orang percaya. Allah memang menuntut kekudusan. Allah memang meminta kita untuk hidup kudus. Karena Dia kudus.
Dan kalau kita tidak hidup dalam kekudusannya, kita tidak akan bisa masuk tinggal bersama-sama dengan dia. Tapi yang mau saya katakan, keistimewaan Tuhan itu menuntun kita, menolong kita untuk hidup dalam kekudusannya. Katakanlah, ya, kita bersalah, aku dosa, kita akan hidup, ya, ampuni, kita suci kembali. Bukan berarti kita bebas sesuka-sukanya, tidak. Tapi sebagai rasa tanggung jawab kita, membalas segala kebaikan Tuhan itu. Kita dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita melalui kuasa Roh Kudus, kita bisa hidup suci dalam segala perilaku kita. Mungkin orang katakan impossible, tapi saya mau katakan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau gagal, ada jalan keluar. Dan itu akan terus dilakukan oleh Tuhan sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Daud berapa kali gagal, tapi ketika dia tegur, dia minta ampun, Tuhan sucikan. Dan dia dikatakan adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Arestos di hadapan Allah. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia hidup suci dalam Tuhan. Dan orang yang hidup suci itu, inilah tandanya orang yang hidup suci. Taat pada Allah Tritunggal, ya. Ya, tidak mengingkari. Dia taat pada firman Tuhan. Haleluya. Dia hidup dalam kebenaran. Dia melakukan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Misalnya jangan mencuri, ya dijauhkan, nggak dilakukan maksud saya, nggak dilakukan. Jangan berzina, nggak dilakukan. Jangan menginginkan istri sesamamu. Karena ada orang-orang rusak itu, ya, dia menginginkan istri orang lain, menggoda, dan pada akhirnya lari. Dan itu karena apa? Tidak hidup dalam kekudusan Allah. Kalau dia hidup dalam dia akan bertindak tegas. Dan itu sebabnya bagian kedua ini yang mau saya katakan kepada kita, biarlah kita hidup suci dalam Tuhan. Masih ada bagian ketiga yang akan saya katakan kepada kita dalam hidup kita, tentang ketaatan kepada kebenaran. Doa dan harapan saya, kita adalah orang-orang percaya kepada Allah, oleh karena Yesus iman dan pengharapan kita tertuju kepada Allah, dan kita betul-betul hidup dalam kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat. Tanpa kekudusan tidak akan api. Tanpa kekudusan tidak akan ada kuasa. Kalau engkau mau melihat kuasa mengalir dari hidupmu, hiduplah dalam kekudusan. Kalau engkau mau melihat, siapa yang tahu tentang engkau, tentang pikiranmu, tentang hatimu? Manusia tidak tahu. Manusia hanya bisa menduga-duga. Tapi Tuhan tahu persis bagaimana engkau menjaga diri untuk hidup arestos di hadapan dia, untuk hidup berkenan di hadapan dia, ayos, kudus di hadapan dia. Tuhan kiranya memberkati kita supaya kita betul-betul ketaatan kita kepada kebenaran itu menjadi harga yang mutlak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu yang sudah kami dengar di malam Tuhan berkati. Sehingga kami adalah orang yang betul-betul melakukan dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakitmu, datanglah kepada Yesus. Kalau engkau membutuhkan doa, arahkan tangan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada mereka, meminta pertolongan kepada. Mari engkau datang kepada mereka, engkau tidak mengenal jarak, ruang, maupun waktu. Kau bisa hadir di manapun mereka berada sakit. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka derita keluar, dan oleh biru Yesus, oleh kuasa Yesus, oleh firman Allah kau disembuhkan, dan oleh biru Yesus. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupmu, dan datanglah kepada Tuhan. Kalau engkau orangnya yang butuh bantuan doa, mari arahkan tangan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada Tuhan. Kami tidak tahu persis persoalan mereka, tetapi engkau tahu apa yang mereka butuhkan, karena kami berdoa kepada engkau menolong mereka satu demi satu yang membutuhkan pertolongan
kebaikan, kasih Tuhan. Datanglah kepada mereka. Nyatakan segala kebaikan dan kemurahan. Terima kasih Bapa di surga buat segala pertolongan kepada mereka dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Allah senantiasa menyatakan segala kebaikannya, dan jangan lupa untuk berdoa, membaca firman Allah, menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan juga pada saat mau tidur jangan lupa untuk merenungkan, memperkatakan firman Allah 1-2 ayat sebagai pengantar tidur kita. Mantap, mantap, mantap!